Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu, guru, atau adik-adik yang bisa menonton video ini. Kali ini saya akan memperkenalkan lebih dekat mengenai akun belajar.id. Nah, belajar.id ini adalah akun yang dikeluarkan oleh pemerintah yang digunakan untuk proses belajar mengajar. Jadi digunakan dalam proses belajar mengajar. Baik, bagaimana cara memperoleh akun belajar.id ini? Nah, Bapak Ibu atau adik-adik siswa, ya, cara memperoleh akun belajar.id ini yaitu kita berada dalam suatu instansi pendidikan, ya. Misalkan sekolah. Nah, kalau misalkan sudah dalam satu instansi, kita tinggal komunikasi dengan operator dapodik. Dan operator dapodik akan memberikan akun belajar.id. Baik, yang kedua, bagaimana cara menggunakan belajar.id ini, akunnya ini? Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana cara mendaftarnya. Kemudian yang kedua, yaitu apa kelebihan-kelebihan dari menggunakan akun belajar.id. Baik, langsung saja untuk mengefisien waktu, ya. Jadi kita kenalkan dulu kelebihan-kelebihan dari akun belajar.id. Baik, akun belajar.id yaitu akun pembelajaran dibuat dalam bentuk akun Google dengan domain @belajar.id. Nah, mengapa ya dibuat dalam bentuk akun Google? Jadi alasan-alasan pertama yaitu adalah akun pembelajaran otomatis mendapatkan akses ke aplikasi-aplikasi pendukung pembelajaran dalam G Suite for Education yang siap dipakai dan telah banyak digunakan publik. Nah, yang kedua, pembuatan dan penggunaan akun pembelajaran bebas biaya. Jadi Bapak Ibu atau adik-adik, ini adalah gratis, ya, tanpa dipungut biaya. Yang ketiga, penggunaan aplikasi pembelajaran G Suite for Education bebas biaya atau GSE yang kita singkat adalah bebas biaya ini, maksudnya juga gratis maksudnya Bapak Ibu. Jadi di dalam aplikasi G Suite for Education nanti kita bisa masuk menggunakan domain @belajar.id yang sudah diberikan oleh operator dapodik dari masing-masing instansi. Yang keempat, sistem Google mampu mengelola puluhan juta akun sekaligus dengan keamanan tingkat tinggi. Jadi sudah terpercaya ya Bapak Ibu atau adik-adik bahwa aplikasi atau Google ini, kenapa dia bergabung dengan Google? Karena dia sistem pengamannya tingkat tinggi, sudah bagus sekali. Terus yang terakhir adalah akun yang sama dapat digunakan untuk mengakses aplikasi Kemendikbud serta berbagai aplikasi pembelajaran lainnya di luar ekosistem Google. Ya. Jadi akun nanti ketika kita menggunakan login menggunakan akun belajar.id itu akan bebas biaya, kemudian banyak kelebihan-kelebihannya di dalamnya. Baik, selanjutnya adalah mengapa GSE? Yang pertama, kenapa? Yaitu mudah digunakan. Kemudian sudah terintegrasi dengan akun yang dapat diakses berbagai perangkat. Jadi pakai laptop dan lainnya, handphone dan smartphone dan lainnya. Kemudian sudah otomatis aman ya, tanpa virus dan tersimpan di Google atau di internet. Kemudian fitur kolaboratif dan penyimpanan tanpa batas. Nah, ini kelebihan-kelebihannya nanti kita akan kupas lebih dalam. Untuk pemimpin atau tim IT, yaitu integrasi, yaitu satu akun untuk semua. Jadi satu akun, misalkan satu akun belajar ID itu bisa digunakan untuk rame-rame. Ya. Kemudian ada pengelolaan sumber belajar, di dalamnya nanti ada sumber-sumber belajar yang banyak sekali. Contohnya adalah Classroom, Google Classroom. Selanjutnya adalah jangka panjang dapat diakses untuk semuanya. Jadi waktunya bebas sampai habis sampai selesai. Ya, begitu. Itu mengapa itu GSE kita berhubung dengan Google ini ya, alasannya semuanya ada di sini semua. Nah, bagaimana cara aktivasi dari akun belajar.id ini? Yaitu caranya gampang sekali, sama seperti kita membuat akun atau login ketika kita
memiliki akun Gmail, ya. Hanya saja ketika kita masuk itu ada beberapa yang berbeda, ya. Kita bahas satu. Yang pertama, ketika kita mau masuk ke akun Belajar IT, otomatis kita akan buka di alamat address, ya, yaitu di desktop atau di Google, kemudian buka gmail.com. Lalu masuk menggunakan akun yang Bapak atau Ibu atau adik dapatkan @belajar.id yang diperoleh dari operator dapodik sekolah. Ya. Kemudian ketika sudah kita masukkan, ya, ketika kita login, kemudian kita masukkan passwordnya, kemudian kita login, nanti akan tampilan yang kedua, ya, itu nanti ada persetujuan di sini seperti ini, Bapak Ibu. Ya, persetujuan seperti ini, kita klik accept aja. Kemudian dia akan menuju ke halaman selanjutnya adalah tentang perubahan password, ya. Jadi Bapak Ibu selalu ditujukan ke ganti password dengan password yang baru, dengan yang mudah dipahami oleh Bapak Ibu dan mudah diingat, itu tentunya, ya. Nah, kalau sudah, otomatis akun belajar Anda sudah bisa dipakai. Begitu. Selanjutnya, kelebihan-kelebihan dari akun belajar.id. Nah, ini yang pertama adalah penyimpanan data terbatas. Tanpa batas maksudnya, ya. Jadi tanpa batas. Kemudian yang kedua, fitur-fiturnya lebih canggih daripada yang biasa-biasanya, otomatisnya gitu, ya. Kemudian otomatis aman dan integrasi. Nah, kelebihan dari GSE yaitu ini. Maksudnya ada 15 GB tanpa batas. Maksudnya kapasitas penyimpanan untuk data pribadi kita, misalkan kita menggunakan Gmail, ya, misalkan sekolahku@gmail.com. Nah, itu biasanya ketika kita membuka drive, Bapak Ibu, itu hanya sebatas penyimpanannya, yaitu sekitar 15 GB. Tetapi ketika kita login menggunakan akun belajar.id, itu tidak terbatas, Bapak Ibu, kapasitasnya, penyimpanannya. Ya, Bapak Ibu bisa lihat gambarnya ini. Nah, Bapak Ibu bisa lihat, cek di sini. Apakah benar untuk data pribadi atau akun pribadi itu 15 GB? Ya, di sini lihatnya. Begitu juga dengan ketika kita sudah login menggunakan akun belajar.id, kita bisa lihat di sini. Ya, kapasitasnya tanpa batas. Gitu, ya. Terus yang kedua, fitur Google Meet. Ya, ketika kita masuk login login aplikasi Google Meet menggunakan akun belajar.id, itu ada kelebihannya, Pak. Nah, kalau akun pribadi tidak dapat angkat tangan atau merekam rapat, jadi tidak bisa merekod dan angkat tangan, ya, Pak, ya. Tetapi kalau kita menggunakan GSE, ya, angkat tangan, merekam rapat di Google Drive, jadi otomatis bisa merekam. Jadi bisa di sini, Bapak, ya. Ini untuk merekam, kemudian di atasnya untuk mencoret-coret, maksudnya bisa coret-coret, maksudnya biasanya ketika kita mengajar matematika gitu, ya, kita bisa mencoret-coret itu. Ya, untuk menjelaskan pada anak, misalkan aljabar lah, ya, kalkulus atau dan lainnya. Itu kelebihannya, ya, Bapak, ya. Nah, di sini ada kelebihan dari Google Classroom. Jadi, ya, Bapak, ya, ketika kita misalkan membuat Google Classroom, kemudian menggunakan akun GSE atau akun belajar.id, itu ada kelebihan, Bapak. Ada perbedaan yang sangat jauh sekali. Ya, kalau kita pakai akun pribadi, ya, di kelas itu kita tidak akan menemukan namanya Google Meet, ya, terhubung Google Meet di sini. Dan tampilannya seperti ini saja, ya. Tetapi kalau kita menggunakan GSE, itu ada tampilan di sini seperti itu, ya. Ada link Meet, ya, ada link untuk rapat virtual. Jadi otomatis di sini. Jadi kita tidak perlu kita merubah atau kita tidak perlu membuat virtual ulang. Jadi klik di sini saja, kemudian linknya kita share kepada siswa atau kepada kerabatnya atau teman-teman kerjanya, kita bisa langsung menggunakan meeting. Baik. Terus yang selanjutnya, ya, kapasitas Google Classroom. Nah, kalau kita menggunakan akun pribadi, Bapak Ibu, ya, kita cukup bisa menambahkan 20 guru, kemudian ditambah dengan 250 siswa saja. Ya, tidak ada fitur undang wali ini, Bapak Ibu, ya. Tetapi kalau misalkan kita menggunakan GSE, akun belajar.id, kita bisa menambahkan guru sebanyak 20,
kemudian 1000 siswa ya yang kita bisa undang, kemudian undang wali untuk mendapatkan laporan wali. Ya, sangat bagus sekali ya Bapak Ibu. Dan sangat bagus sekali di sini ya, penugasan di classroom. Nah, kalau kita menggunakan akun pribadi Bapak Ibu ya, kita tidak akan menemukan namanya apa? Import nilai Google Form. Ya, tidak ada di situ. Kalau Google Form-nya. Kemudian tidak ada mode terkunci Chromebook, tidak ada cek originalitas. Jadi keaslian dari tugas siswa kita Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan kita mau gunakan GSE, otomatis sudah terfasilitasi namanya adalah import nilai Google Form, kemudian ada mode terkunci Chromebook, kemudian ada cek originalitas. Ya, originalitas ini adalah digunakan untuk apa Bapak Ibu? Untuk mengecek bahwa keaslian dari tugas-tugas yang siswa-siswa kita kumpul tadi Bapak Ibu. Baik. Selanjutnya ketika kita login menggunakan GSE atau akun belajar ID, menggunakan akun belajar ID untuk login di Zoom, itu Bapak Ibu bisa menggunakan Zoom dengan perbedaan yang sangat jauh ya Bapak Ibu. Kalau misalkan kita menggunakan akun pribadi, itu hanya bisa digunakan dalam waktu 40 menit kalau nggak salah ya Bapak Ibu ya. Tetapi kalau misalkan kita menggunakan akun belajar ID itu bisa 24 jam ya. Kemudian bisa 100 partisipan dan sudah di-upgrade Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya itu adalah media belajar via Google Sheet. Nah, media belajar Google Sheet ini itu digunakan untuk proses media pembelajaran kita kepada siswa. Nah, ini saya sudah buat nih Bapak ya. Saya sudah buat media belajar ya tentang pengetahuan alam. Nah, ini ya. Contohnya seperti ini. Kita lihat ya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Insya Allah nanti pekan depan, bukan pekan depan ya. Nanti ada video selanjutnya yang saya upload lagi. Ya. Dan mungkin ini ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk kelebihan dan kekurangannya dari akun belajar ID. Nah, mungkin kali ini cukup sampai sini. Untuk kita daftar atau merubahnya dari password dan lain-lainnya, kita pindah ke video selanjutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.